kalau kayak gini di hari-hari sebelum lebaran gini pasti udah di rumah yang Uti. Tapi ini tahun kedua gak mudik. Wow. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku bukan halo, udah mau lebaran. Biasanya kalau kayak gini di hari-hari sebelum lebaran gini pasti udah di rumah yang Uti. Tapi ini tahun kedua gak mudik. Wow. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku bukan gak mudik karena larangan pemerintah sih, tapi karena emang kakekku di sana tuh sakit, yang emang di tempat tidur terus. Jadi kalaupun aku ke sana, gak akan bisa nginep di situ, gak akan bisa ketemu juga, karena takut membahayakan keadaannya. Jadi berharapnya emang semoga COVID-nya cepetan pergi. Berarti tahun ini nggak makan opor lagi karena nggak bisa bikin opor. Ya, jadi dewasa mungkin tentang lebaran sendirian kali ya. Ya nggak? Hari ini kita akan membacakan pesan dari sana dari seorang teman. Yang menurutku ini topik yang sangat bagus untuk dibahas sih. Karena aku juga udah gedek banget sama orang-orang yang kayak gini. Jadi kita langsung mulai ceritanya. Halo sana, kalian bisa panggil aku Via dan terima kasih kalau cerita ini dibacakan. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuaku sudah meninggal dan sekarang tinggal berdua aja sama adik. Besar dengan kurangnya perhatian orang tua dan tumbuh di rumah yang tidak terlalu hangat. Kayak jadi pribadi yang berbeda-beda. Ceria di luar padahal aslinya pendiam. Gampang ketawa, juga gampang marah-marah. Harus mikirin tanggung jawab di rumah, padahal masih pengen senang-senang main selayaknya anak umur 20 tahun. Atau tiba-tiba mood hancur aja gitu tanpa sebab. Aku rasa banyak juga yang mengalami mood swing kayak gini. Wah. Aku beberapa kali juga gagal dalam hubungan percintaan. Aku pernah pacaran selama 3 tahun terus putus karena kita LDR Bogor-Bandung. Kan? Emang sah. Padahal emang dianya aja yang mau udahan karena selama 3 tahun hubungan itu udah 2 kali aku diselingkuhin tapi masih tetap setia. Proses move on-nya juga lebih dari 3 tahun sampai akhirnya coba buat hubungan tapi singkat. Cuma 1 bulan. Di dunia pekerjaan sepertinya kurang lancar juga. Beberapa kali ribut sama atasan dibentak-bentak, dibodoh-bodohin, bahkan dibilang blow on, bego, pengen keluar tapi belum ada pekerjaan baru untuk penggantinya. Aku merasa aku jadi orang yang gampang tersinggung. Mungkin orang sekarang bilangnya baperan. Padahal gak semua hal yang membuat aku tersinggung aku utarakan sana. Kata-kata atau perilaku yang kurang mengenakan kebanyakan disimpan karena kayak males aja ngomong. Tapi sewaktu-waktu saat aku mencoba cerita kalau punya masalah atau mengutarakan apa yang aku kesalkan, yang buat tersinggung atas perkataan mereka, orang malah bilang, jangan baperan jadi orang atau baperan banget sih. Lalu dibandingin sama masalahnya dia. Atau susah sih ngomong sama orang yang baperan. Rasanya kayak nyesek aja. Kayak mikir, oh apa bener ya gak ada tempat buat mengutarakan apa yang kurang nyaman dirasa. Harusnya diem aja, harusnya dipendem aja. Kayak gitu. Apa bener ya? Sekarang karena ada kata baperan, orang jadi lupa cara minta maaf dan mikir bahwa gak semua orang bisa nerima dan mengerti apa yang dia bilang. Maksudnya mereka gak tahu saat mereka bicara sama orang itu apa yang udah atau lagi mereka alami. Aku gak nyalahin sepenuhnya mereka yang bilang begitu sih, tapi kayaknya semakin dewasa harus udah mikir dan milih kata buat diucapkan ke orang. Kalau gak bisa jadi teman pendengar yang baik, maka jadilah teman yang berucapan dengan baik. Terima kasih. Oke, ini adalah topik yang menurutku tadi aku bilang bahwa cukup membuat resah karena emang ya benar
untuk Mbak pengirim cerita, nggak salah kok emang. Akhir-akhir ini beberapa dari kita, beberapa orang itu memutuskan untuk mengganti kata maaf dengan baperan amat deh lo. Dan aku nggak menyalahkan si kata maaf ini, emang buat beberapa orang kata maaf memang susah diucapkan. Aku sendiri di beberapa momen kayak gitu. Yang namanya manusia pasti punya gengsi gitu. Cuman aku yakin kata maaf ini punya banyak alternatif. Nggak cuman harus maaf. Kalau memang maaf dirasa susah, kita masih bisa diem kok. Kita masih juga bisa memilih sebelum kita ngomong, kita milih-milih dulu kira-kira yang gue omongin tuh layak nggak ya, pantas nggak ya didengar orang. Karena kita nggak bisa seenaknya asal ceplos gitu, apalagi kalau kita ngobrol sama orang lain yang kita tahu dia punya masalah yang sebenarnya perlu kita hormati dan hargai gitu. Kita nggak perlu ngerti kok, kita cuma perlu hargai aja masalahnya. Karena aku jadi sadar betul bahwa si kata-kata baperan amat deh lo, baper lo, males gue ngobrol sama lo, itu justru keluar dari circle terdekat kita, entah itu teman kerja atau apapun, yang merasa semua orang akan masuk ke bercandaan dia, akan bisa cocok dengan semua jokes dia. Padahal menurutku yang namanya bahan lelucon itu, bercandaan, kalau ada sebelah pihak yang merasa tersinggung atau nggak terima, it's not jokes anymore. Karena kayaknya hal bercandaan harusnya nggak bikin beberapa orang sakit hati gitu. Itu kan sebenarnya simple ya, cuman ya banyak orang yang memilih untuk tutup mata sih, untuk kayak pokoknya aja nggak bisa bercanda. Ini lucu sih, lucu banget kalau harus menutupi kesalahan dia dengan membawa perasaan orang lain. Iya, itu aneh banget, karena seperti kita tahu yang namanya manusia kan emang pada dasarnya perasa ya. Orang punya hati kok, dikasih hati kok dari lahir. Jadi aku sebenarnya punya saran ya, gimana cara nanggepin orang itu. Karena kadang ngebingungin nih, kalau kita ketemu orang terus kita dibilang baperan amat deh, lo tuh harus respon apa sih? Kalau aku nggak aku respon. Kalau posisinya lagi di chat, kita lagi ngobrol di chat, terus dia tuh ngomong ngelantur menyinggung aku, itu pasti nggak aku balas lagi chatnya, atau nggak aku delete chatnya. Terus kalau misalkan dia kayak nanya lagi, aku diemin aja. Kalau posisinya lagi ngobrol langsung, aku pergi, aku tinggalin pergi aja. Karena buat apa? Makin dewasa tuh kalau orang lain nggak bisa diem ketika dia lagi bikin kita ngerasa nggak nyaman gitu, mending kita yang diem dan cukup tahu aja, oh dia orang kayak gini ya, finally I could know. Kalau ternyata lo orangnya yang kayak gitu, ya mending gue harus menghindari lo aja. Jadi itu sih, kalau orang lain gak bisa diem, kita yang bertindak sendiri. Karena when I'm growing, I just realized that kita tuh boleh kok untuk matiin telepon orang yang bikin kita gak nyaman. Kita boleh gak ngangkat telepon dari seseorang yang kita gak suka. Kita boleh menolak sesuatu yang kita gak mau. Menolak sesuatu yang kalau kita terima itu bikin kita justru capek. Please dicoba mencari kenyamanan buat diri kita sendiri. Karena menurutku ketika kamu udah memprioritaskan kenyamanan diri sendiri, berarti kamu udah benar-benar di puncak terbaik untuk mentreatment diri sendiri sih. Karena yang bisa melakukan itu cuma kita nggak bisa berharap orang lain bisa ngasih kita treatment terbaik gitu. Kayak ngomong sopan, nggak pernah menyinggung, selalu minta maaf, bisa bilang makasih, kan nggak bisa gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cari celah buat bikin nyaman diri sendiri. Karena kalau nggak gitu, kasian kalau harus selalu bilang iya, padahal hati kita pengennya bilang enggak. Yuk, selamatin diri sendiri. Gak apa-apa,